Saudara, hari ini tanggal 27 ya, berarti 4 hari lagi saudara berada di tahun 2020 dan hari kelima nanti saudara masuk di tahun 2021. Firman apa yang saya mau sampaikan adalah begini. Kita merenung dulu ya. Saudara coba flashback pada tanggal 1 2020 masuk 2020, apa yang sudah terjadi mulai dari tanggal 1? Saya mencatatnya begini. Tanggal 1 Januari 2020 dimulai dengan banjir besar. Saudara masih ingat ya? Banjir besar 2020. Itu musibah enggak? Tahun yang saudara harapkan di mana tahun 2020 penuh dengan berkat, kemenangan, tapi sudah di-start dengan banjir besar. Saya ingat pada tanggal 31 Januari, malam tahun baru itu hujan tiada henti, terus mengguyur. Nah, khususnya saya tinggal di Jakarta, entah di daerah-daerah lain ya. Terus hujan nggak berhenti, dan tanggal 1 Januari itu banjir besar. Saya cerita tentang pengalaman saya yakin saudara juga punya pengalaman, dan rumah saya di daerah Jelambar itu kemasukan air. Ya, kemasukan air cukup dalam, dan akhirnya waktu itu saya sedang ada di luar, persisnya di Jepang karena diajak anak untuk jalan-jalan menikmati berkat Tuhan. Dan di rumah itu cuma tinggal adalah mertua saya dengan anak bungsu saya. Dan ketika air mulai masuk, anak saya telepon saya, apa yang dia harus lakukan dengan air mulai masuk. Saudara tahu ya, rumah saya itu kayak tanggul. Jadi saya kasih tahu dia, sedot aja airnya, keluarin. Memang bisa di hari pertama, tetapi besokannya air itu masuk dari celah-celah ubin. Akhirnya masuk, dan anak saya dan mertua saya itu harus mengungsi. Persisnya adalah di rumah anak saya di Susilo. Tanggal 1 disertai dengan masalah. Ya, ini kalau saya cerita tentang banjir, saya nggak tahu. Nah, setelah itu, persisnya di bulan 2, di China itu diserang virus corona. Dan kita berpikir virus corona itu nggak bisa masuk Indonesia, karena Indonesia panas. Jadi virus itu nggak bisa hidup di daerah panas. Pemikiran kita seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Di bulan Maret awal itu Presiden Jokowi mengumumkan bahwa di Indonesia sudah ada yang terpapar dengan virus corona. Waktu itu cuma 1 atau 2 orang ya. Dan panik. Ini cerita ya 2020. Nanti dari cerita ini saya mau masukkan khotbah saya menyongsong 2021. Dan apa yang terjadi, seluruhnya panik. Karena mendengar atau melihat di Wuhan itu ketika di lockdown, makanan itu susah. Terjadilah pemborongan sembako. Beli Indomie, biasanya jarang makan Indomie, bisa sampai 10 dus, 5 dus. Distokin, panik. Itu di bulan Maret. Dan akhirnya saya mengatakan lebih menyeramkan lagi ketika diadakannya semi lockdown. Akhirnya apa yang terjadi? Sekolah ditiadakan, ibadah ditiadakan, usaha pun dilarang. Istilahnya PSBB. Dan apa yang terjadi dengan ini, mungkin apanya ya terlalu tinggi kali ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi, ekonomi mengalami kemerosotan. Yang bekerja banyak yang di PHK atau digilir. 1 bulan kerja mungkin hanya 15 hari. Saudara, jadi saudara anggap ini apa? Persoalan, masalah tahun 2020 ya. Anak-anak sekarang sekolah harus lewat Zoom. Saudara masih ingat di bulan Maret ini kita sudah tidak bisa beribadah di tempat ini. Hanya bisa lewat
ya online. Tapi saya yakin sih, yang nonton di online itu kayaknya nggak serius. Hal-hal ini membuat saudara itu jauh daripada Tuhan. Bisa nggak? Ya. Tapi kita puji Tuhan, masuk Juli kita mulai ibadah offline ya, inside, artinya tatap muka. Usaha yang tadi saya katakan dilarang, nggak boleh buka, dan saya sempat nggak buka toko itu 3 bulan. Saudara tahu kalau kita nggak usaha, nggak dagang, nggak kerja, nggak dapat penghasilan. Betul? Ya? Nah, saudara merenung ya. Ini sebentar lagi kita akan tinggalkan 2020. Peristiwa 2020 itu buat saudara itu apa? Saudara masih bisa melihat kebaikan Tuhan atau kemurahan Tuhan nggak di saat seperti itu? Coba saudara merenung nih. Kita nih mau introspeksi dari awal Januari sampai hari ini. Supaya saudara bisa tahu apa-apa saja yang saudara harus lakukan masuk tahun 2021 dengan pengalaman 2020 ya. Saya anggap tahun 2020 itu adalah kesempatan saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Benar. Ya, keluarin 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bisa nggak kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki di saat seperti yang tadi saya cerita, masuk 2020? Nah, dari pengalaman saya, masuknya air ke dalam rumah saya, itu mendatangkan berkat. Sudah tahu kenapa? Karena rumah saya akhirnya diuruk, sekarang jadi rata. Kalau dulu kan naik turun. Karena apa? Akibat banjir itu kan air masuk dari ubin ya, ubinnya jadi ngangkat semua nih. Mau nggak mau, itu yang saya sering katakan. Action by accident. Kalau nggak banjir-banjir nih, saya diemin aja terus gitu. Karena waktu mau diuruk, saya selalu melihat dapur saya, bagaimana ngerubah dapur ini. Kan mesti dibongkar semua, sayang sama dapur. Tapi berhubungnya dengan peristiwa ini, justru ada berkat. Ini buat saya ya, akhirnya dia diuruk ya. Nah, bisa nggak saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki di saat tahun 2020? Di start yang tidak enak. Mungkin di ayat 16 dulu ya. Saudara masih bisa bersuka cita nggak? Bersukacitalah senantiasa, terus next, tetaplah berdoa, terus mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bisa nggak saudara di tahun 2020 itu, saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Karena kalau dalam doa kita selalu minta Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak kita, betul nggak? Diberkati usahanya, kesehatannya, itu kan kehendak kita, supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Tapi kita harus juga bisa melakukan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Ini namanya win-win solution. Jangan mau enaknya sendiri. Saudara berdoa menuntut Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendakmu, tanpa engkau mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu namanya saudara mau menang sendiri. Betul nggak? Nah, kalau saudara mau terjadinya satu kerjasama dengan Tuhan, saudara juga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di masa yang tadi saya cerita, tahun 2020, bisa nggak? Apa saudara jadi bersungut, ngomel, jadi malas berdoa? Kembaliin lagi, ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Saya sering ajarkan berdasarkan Alkitab, katakan, kalau mau bersukacita bukan karena berkat Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Nah, ini Tuhan yang mau. Kamu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, di saat seperti itu, keadaan tidak mengenakan, bahkan bisa menyeramkan. Saudara tetap bersukacita, itu bikin Tuhan terharu. Terus, apa yang Tuhan mau? Saudara tetaplah berdoa. Apa selama tahun 2020 saudara jujur ya? Mengalami kemerosotan iman, udah mulai malas berdoa. Ada nggak seperti itu? Nah, saudara harus tetaplah berdoa. Ini yang Tuhan mau. Terus,
Tuhan mau saudara mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara ketemu sama seseorang dan orang itu selalu melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Kira-kira tangan saudara gatel gak untuk memberkati orang itu? Benar? Begitu juga Tuhan. Engkau melakukan, ini kata Tuhan, apa yang menjadi kehendakku. Itu tangan Tuhan tuh gatel untuk, kalau nggak memberkati saudara itu tangannya gatel. Jadi dia rindu. Mengucap syukurlah dalam segala hal di tahun 2020, entah saudara mengalami apalah, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara nangkep ini ya? Nah, saya mau katakan begini. Saudara tahu ya, Alkitab yang setebal ini kan cerita tentang Mesir, padang gurun, tanah Kanaan ya. Nah, saya mau anggap tahun 2020 itu adalah padang gurunnya saudara. Untuk menyongsong tahun 2021, saudara bisa masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan janjikan, berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Nangkep ini ya? Nah, anggaplah tahun 2020 itu adalah padang gurun. Padang gurun itu adalah proses. Saudara untuk mendapatkan hasil yang baik dari sesuatu, entah itu saudara bikin kue, entah saudara bikin sesuatu, proses itu menentukan hasil akhir. Kalau bikin kue, kalau kuenya gampang gitu ya, pasti hasilnya ya kalau dijual mah nggak terlalu mahal. Tapi kalau prosesnya libet, seperti kayak kue lapis, apa ya? Bukan bulu lapis ya. Lapis legit, itu kan prosesnya satu, masukin di oven, keluarin lagi, satu lapis lagi masukin. Itu kan proses menentukan hasil. Dan kue lapis legit biasanya mahal, ya. Daripada saudara bikin pisang goreng, tinggal cemplung, angkat. Nangkep ini ya. Nah, saya mau katakan, tahun 2020 itu padang gurun atau proses. Coba saudara merenung, kira-kira padang gurun ya di bangsa Israel, proses ya, itu pengikisan. Dulu saudara waktu ada di Mesir, apa sih yang masih nempel di Mesir? Saudara mau masuk ke sini tanah perjanjian, saudara harus lewat proses. Ini yang saya katakan, ini padang gurun, ini proses. Apa itu proses? Pengikisan. Apa-apa yang sudah pernah melekat waktu saudara ada di Mesir, bicara dulu waktu dosa apa gitu ya, dianya masih pecokol di dalam hati, itu Tuhan habisin dulu. Dan ternyata bangsa Israel aja, kalau kita baca, itu Tuhan bikin habis dulu. Yang berdasarkan firman, mungkin nggak usah ya, artinya perlu 40 tahun untuk prosesnya bangsa Israel dikikis sampai habis. Boleh dikatakan generasi di Mesir itu dibuat habis dulu, baru generasi baru itu bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara kebayang nggak? Nah, tadi saya katakan tahun 2020 adalah padang gurun buat kita. Cepat atau lamanya proses kita, ya, atau mau lanjut nih sampai 2021 padang gurun saudara, tergantung respon saudara. Saya melihat begini, tahun 2020 secara umum dunia berkata itu tahun yang penuh dengan kekelaman. Tapi saya melihat ada teman saya tahun 2020 itu tahun keberkatan. Benar ini. Bisa punya rumah baru, bisa punya mobil baru, bukan beli satu, beli dua lagi. Itu tahun keberkatan. Ternyata dia punya satu kiat. Nah, ini yang kita mau pelajari ya. Jadi kalau saudara masih, ya nanti ya, masuk 2021 masih ada di padang gurun, saya mau katakan, lama atau tidak lama, cepat atau lamanya proses kita tergantung respon kita. Responmu menentukan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Ya, oke. Nah, tadi saya katakan bangsa Israel perlu 40 tahun diproses di padang gurun. Saya merenung ya, apa sih yang diproses? Ternyata padang gurun itu adalah sekolah kerendahan hati. Saudara punya ini, udah respon saudara pasti bagus. Ya, sekolah kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati?
Saya sering katakan, kerendahan hati adalah orang yang menyadari, mengetahui kelemahannya, sehingga merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Dan sehingga bergantung 100% kepada Tuhan. Saya lihat sebelum masuk masa pandemi tahun 2020, ada orang yang begitu, sombong. Tuhan nggak terlalu dianggap. Masuk 2020 itu mengalami masalah begini, begitu, sampai asetnya mau disita, di situ dia baru berseru sama Tuhan. Ada yang seperti itu, merasa kuat. Nah, ini kita mau pelajari ya. Apalagi tadi, kerendahan hati tadi ya, saya sudah katakan, orang yang mau diajar, orang yang mau ditegur. Kalau selama ini sudah ditegur, ngambek, marah, diajar, kagak mau, pakai omongan gak bisa, ya pakai peristiwa. Tahun 2020 inilah. Saudara mau juga akan diajar. Apa yang terjadi 2020? Saya pernah sampaikan, itu kita di restart. Kalau handphone itu terlalu udah penuh, sampah-sampahnya jadi lemot. Perlu di restart, artinya di reset factory ya. Kembaliin lagi ke pabrik. Kita juga seperti itu. Dan apa yang terjadi, saudara tahu, di tahun 2020 itu terjadi apa? Era new normal. Betul nggak? Ada yang dapat berkat. Kalau Lucy saya bilang dapat berkat. Dulu kita ibadah kompak di sini, saya tanya, Lucy mana? Masih di kantor. Jam berapa itu? Jam 9. Aduh, kesian ya. Terus saya berdoa supaya Lucy mendapat pekerjaan di daerah sini. Saya berdoa buat Lucy. Ternyata, saya katakan 2020 itu tahun keberkatan. Dia kerjanya nih, mungkin 2 minggu ya Pak ya. 2 minggu kerja di rumah dengan gaji full. Siapa yang nggak mau? Itu namanya tahun keberkatan nggak? Ada buat sebagian orang, tahun 2020 itu kemalangan. Benar? Tapi buat Lucy itu tahun keberkatan. Dia begitu bangun tidur, ya jaraknya nggak jauh, tinggal berapa langkah. Padahal saya doanya, ya Gading Serpong, Alam Sutra. Perlu jalan juga kan. Tapi hari ini, dia tinggal melangkah aja. Ini ya. Kenapa lari ke sana ya? Ntar sebentar. Oh iya, new normal ya. Karena itu new normal ya. Anak-anak sekolah juga Zoom. Ibadah juga Zoom. Tapi saya coba ngikut ibadah Zoom. Kayaknya beda dah kalau saudara beribadah langsung di sini. Betul nggak sih? Ya, betul ya. Beda kan? Walaupun saya sering share khotbah saya, mungkin saudara dengar khotbah itu sambil saudara makan kacang, sambil saudara ke WC, sambil apa kan bisa. Nggak khusus ya. Oke. Nah, kenapa begitu lama? Ya, bangsa Israel 40 tahun, tadi saya katakan secara garis besar, Padang Gurun itu adalah sekolah kerendahan hati. Itu secara garis besar. Nah, karena ada 2 hal. Mungkin Pak Aprianto tahu, kenapa perlu 40 tahun bangsa Israel keliling-keliling, muter-muter di Padang Gurun. Karena apa? Ya, terus? Ya, bersungut ya. Pak Thomas mungkin tahu, apa Pak? Hah? Enggak, kenapa jadi lama gitu sampai 40 tahun? Saya mencatat ada 2 hal. Yang bisa jawab saya kasih coklat. Tadi Pak Aprianto bilang, persungutan. Satu lagi apa? Penyembahan berhala. Ini yang membuat prosesnya Tuhan lama. Nah, ini kita mau bahas ya. Penyembahan berhala, tema khotbah saya, dan persungutan. Ulangan 8, boleh dikeluarkan, ayat 2. Artinya, 2020 ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan rohani saudara? Bangun tidur mengeluh, kok begini ya, nggak nyangka ya, 2020 jadi hancur semua usaha saya, yang sudah saudara lintis, akhirnya jadi babak belur. Itu namanya saudara mulai ngomel, bersungut, dan saudara tidak lagi mengandalkan Tuhan, udah nggak percaya lagi sama Tuhan. Itu namanya saya katakan menyembah berhala. Menyembah berhala itu ada ilah lain, ada yang lain yang saudara andalkan selain Tuhan. Ini yang kita mau bahas ya. Jadi, lama tidaknya, kenapa begitu lama? Karena 2 hal, yaitu penyembahan berhala dan persungutan. Coba kita baca ini. Ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Tahun 2020 lah ya. Atas kehendak Tuhan.
Yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Proses pengikisan selama berapa tahun? 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Ayat akhirnya coba saudara baca. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Siapa yang Tuhan dari firman ini, Tuhan mau siapa sih yang tahu hati kita? Ya diri kita. Kalau saudara tanya Tuhan, Tuhan itu tahu hatimu itu seperti apa, dia tahu. Tapi dia mau saudara itu introspeksi. Saya pikir saya melayani Tuhan, ternyata saya melayani gereja. Itu diri saudara yang tahu. Nah ini ya. Jadi untuk mengintrospeksi diri kita, kita ini masih setia nggak? Memang kita melayani, tapi melayaninya udah kayak rutinitas, nggak kayak 10 tahun yang lalu. Karena ada cinta. Sekarang cintanya udah pudar. Tetap nggak saudara ada di dalam pelayanan? Ada. Tetapi gregetnya udah nggak ada. Datang ya datang aja. Seperti rutinitas. Nah, ini kita mau introspeksi diri ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Berhala. Ya, tadi apa? Penyembahan berhala dan persungutan. Saya mau bahas dulu berhala ya. Berhala itu adalah ada ilah lain. Selain Tuhan Yesus, ada ilah lain. Apa itu berhala? Kalau berhala di zaman dulu itu kan nyembah patung, bikin patung sebagai alanya ya. Kalau bahasa ininya berzina rohani, istilahnya selingkuh dengan ilah lain, namanya berzina rohani ya. Terus apa lagi ya? Berpaling yang ke lain, mengandalkan ke yang lain. Sudah tidak mengandalkan Tuhan 100% lagi. Ya, mengandalkan ke, kalau zaman dulu itu mengandalkan ke dewa-dewa orang asing. Sudah lihat Raja Israel banyak begitu. Bikin mesbah, bentuknya percis raja musuhnya dulu. Dilihat, oh dia nyembahnya ini, dia bikin. Tuh, ini namanya apa? Selingkuh rohani ya, berzina dengan rohani. Saudara, begini. Kita merenung ya. Saya mau bahas antara sumber dengan sarana. Sumber itu adalah Tuhan, ya. Sedangkan sarana, pekerjaan, usaha, jabatan, itu sarana Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya. Tapi tanpa kita sadari, ilah lain itu adalah sarananya itu, pekerjaan yang saudara diberikan, pekerjaan yang bagus, usaha yang maju, jabatan dinaikkan. Tanpa disadari, hal-hal itu menjadi ilah lain. Akhirnya, saudara sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi mengandalkan berkat Tuhan. Ini saya sering sampaikan. Saya sering lihat ada orang, dan banyak rata-rata tuh seperti itu. Ketika belum diberkati dengan luar biasa, setia banget sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata begini kan, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Lu masih setia atau enggak? Waktu gaji pas-pasan, pekerjaan biasa aja, saudara setia lu. Bisa datang di ibadah tengah minggu. Begitu diberkati, luar biasa, saudara mulai sibuk. Saudara udah gak ada waktu buat Tuhan. Dan tanpa disadari, ilah lain itu adalah berkat Tuhan. Ada yang seperti itu? Keluarin dulu. Ulangan 32, ayat 21. Apa yang saya sampaikan ini benar gak sih? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, bukan Tuhan yang tahu, dirimu sendiri mengetahui keadaan hatimu. Iya ya, dulu saya waktu pas-pasan, kerjaan saya biasa-biasa aja. Saya setia lu melayani Tuhan.
Sekarang udah nggak bisa doa pagi, waktunya habis. Dan ternyata ini bisa membuat Tuhan cemburu. Tadi apa? Sumber dan sarana. Sumber itu adalah Tuhan, sarana itu adalah pekerjaan, usaha, jabatan, adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat-Nya. Tapi saudara malah menomorsatukan berkat-Nya ya. Dan ternyata ini membuat Tuhan itu sedih. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Dulu waktu Pak Thomas belum beliin handphone buat si Elvin, waduh, Elvin tuh deket banget sama bapaknya yang namanya Pak Thomas Wijaya. Pak Thomas sejak dibeliin handphone itu, Pak Thomas itu udah nggak terlalu dianggap. Bener gak sih Pak? Dipanggil aja mesti 4 kali, baru dia nengok. Karena dia sibuk dengan berkat bapaknya, yaitu Pak Thomas beliin dia handphone yang canggih main game. Dan orang yang main game itu dia akan cuek dengan sekitarnya. Vin, belum 4 kali. Vin, oh iya Pak, apa? Padahal bapaknya tadi udah ngomong apa-apa. Pak Thomas sedih nggak? Papa pulang dulu. Kenapa kamu kok suka cita? Aku kangen sama Papa. Sekarang, Papa pulang. Ngapain? Pinjam handphone Pak, mau main game. Dia nyari bapaknya untuk apa? Berkatnya bukan. Saudara juga begitu nggak ya? Cari Tuhan? Kelihatannya keluarga Pak Joni ada nih ya. Papa pulang. Papanya udah senang gitu. Ya nak, baik. Maksudnya senang nih. Totonya cuma mau pinjam handphone. Saya lihat ini, ya. Nah, jadi gini. Berhala yang zaman sekarang sama berhala zaman dulu sama, artinya ada ilah lain. Tapi wujudnya yang berbeda. Apa sih itu berhala? Saya mencatat 2 bentuk berhala. Pertama, segala sesuatu yang mengambil alih tempatnya Allah, ya hati, pikiran saudara, kepikirannya sama itu udah penyembahan berhala nomor 1. Sampai saudara introspeksi diri, coba ya. Apa yang, saudara perhatikan ya, pikiran apa yang mendominasi pikiran kita, yang menguasai hati pikiran kita. Jadi saya mau katakan gini, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang menjadi berhala. Tadi apa saya katakan, segala sesuatu yang mengambil alih tempat Allah, itu berhala. Ceknya begini. Tadi kan saya udah katakan ya, sumber dan sarana. Sumber yaitu Tuhan, sarana itu pekerjaan, usaha, jabatan. Yang kepikiran sama saudara itu sumbernya atau sarananya? Jawab yang jujur. Pekerjaan yang diberkati melimpah, itu yang saudara pikirkan, bagaimana untuk mengembangkannya. Jabatan saudara yang dinaikkan, itukah yang saudara pikirkan? Ceknya begini, ya. Apa yang pertama kita pikirkan saat bangun tidur? Oh, pekerjaan. Itu penyembahan berhala loh. Jujur dong. Jadi apa yang pertama kita pikirkan saat kita bangun? Terus begitu bangun tidur, saudara melakukan kegiatan saudara, yang kita pikirkan sepanjang hari itu apa? Sarana atau sumber? Sarana ya. Wah, mantap nih. Hari ini gue bisa untung sekian puluh juta. Itukah yang saudara pikirkan sepanjang hari itu? Jawab yang jujur. Teropong. Terus, apa yang terakhir kita pikirkan sebelum tidur? Pekerjaan yang tadi siang belum selesai? Jawab yang jujur. Saudara kan mau tahu, di dalam hati saudara ini ada nggak penyembahan berhala? Nah tadi saya katakan, Israel belum 40 tahun karena 2 hal. Penyembahan berhala dan persungutan. Nanti kita bahas yang persungutan. Ada? Jabatan baru dinaikkan. Kepikirannya sama jabatan itu atau Tuhan?
Jabatan itu saya katakan sarana atau kepada sumbernya. Jawab dong yang jujur. Nah, saya mau katakan, pengertian Tuhan itu apa ya? Tuhan itu kurang lebih begini, tuan, majikan, bos, atau penguasa yang kepadanya lah kita mengabdi. Ya, itu gambaran Tuhan ya. Dan tanpa kita sadari, yang menjadi Tuhan kita itu bukannya sumber, yaitu Tuhan Yesus itu. Tetapi apa? Sarana. Usaha, jabatan naik, pekerjaan, diberkati melimpah. Kita diperbudak oleh siapa? Siapa Tuhan kita? Keluarkan Matius 6 ayat 24. Sambil introspeksi diri nih. Ayo. Apa, tadi saya katakan ya, apa yang terakhir kita pikirkan sebelum tidur yang membuat saudara susah tidur? Pekerjaan yang datang bertubi-tubi, order yang nggak ada habisnya. Waduh, besok mau kirim ke situ, ke sini. Wah, atur yang mana dulu ya? Aduh, mabok, pusing. Ada yang begitu? Dapat pekerjaan yang begitu melimpah-limpah, sudah pusing ngaturnya. Artinya tadi saya katakan, apa yang kau pikirkan sebelum kamu tidur? Sehingga membuat kamu tidak bisa tidur nyenyak. Sarana ya. Pekerjaan, berkat Tuhan, usaha, benar gak? Ya. Nih, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika dengan demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara tidak bisa mengabdi kepada sumber dan sarana. Sarana itu kayak keran air. Ini saya sering katakan, keran air saudara perhatikan dengan seksama, dengan teliti, perhatian banget, tanpa saudara memperhatikan sumber air, yaitu pump atau torennya. Cuek. Nggak terlalu penting Tuhan itu, sumber ya. Yang penting keran air. Ada 5, happy saya, tambah 5. Coba saudara merenung, apakah itu saudara nggak bodoh? Benar nggak? Ya. Nah, tadi saya katakan Tuhan itu adalah tuan, majikan, atau bos, penguasa. Kepadanya lah kita mengabdi. Kita bukan tidak boleh memiliki uang, hobi. Ada kan orang yang terikat dengan hobi ya. Tetapi kita harus berkuasa atas mereka.